Halo anak-anak, apa kabar? Harap kalian semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Hari ini kita belajar tematik, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran keempat. Mari belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Mereka menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda anak-anak. Jadi pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju daerah Sunda. Edo memakai baju daerah Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan anak-anak ya. Walaupun setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Anak-anak, amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut ini. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini, anak-anak? Nah, coba perhatikan. Ya, ini adalah pakaian adat dari Lampung, anak-anak ya. Kemudian ini adalah pakaian adat dari Sumatera Barat. Dan ini kemudian adalah pakaian adat dari Sumatera Utara. Ini adalah pakaian adat dari Yogyakarta. Nah, dari keempat daerah ini aja anak-anak sudah berbagai macam pakaian adat ya, berbeda-beda pakaian adatnya. Tentu saja dengan daerah yang lainnya pasti masih banyak pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda, anak-anak. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Ya, memang begitu ya anak-anak ya. Dengan kalian menghargai perbedaan itu, berarti kita telah menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Baiklah, ini ada pertanyaan anak-anak ya. Pertanyaannya adalah, ya anak-anak, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Udin dan teman-teman membawakan budaya daerah yang berbeda-beda. Anak-anak, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Ya, sangat perlu ya anak-anak ya, agar persatuan dan kesatuan di Indonesia ini tetap terjaga ya. Nah, ini anak-anak amati gambar berikut ini. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden
beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia ya Nana ya. Nah, anak-anak selanjutnya adalah salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanjay yang dibawa oleh Siti. Denny pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Nah, ini ada teks bacaan tentang pengolahan singkong. Mari kita baca sama-sama ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan, hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Nah, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih anak-anak. Nah, anak-anak amati gambar berikut ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Nah, seperti contohnya gambar ini anak-anak, gulai singkong. Nah, gulai singkong ini termasuk tahan lama atau bukan? Ya, kalau gulai singkong ini tidak bisa tahan lama anak-anak. Paling kalau pagi dimasak itu sore atau siang hari sudah tidak bisa dimakan, kadang-kadang bisa basi ya. Nah, berikutnya adalah karak kaliang. Nah, kalau karak kaliang ini memang menggunakan teknologi pangan anak-anak ya, dilihat dari kemasan dan pengemasan dan pembuatannya. Jadi dia bisa tahan lama dan awet. Kemudian adalah daka-daka. Daka-daka ini juga menggunakan teknologi pangan anak-anak ya, dia bisa awet dan tahan lama juga. Kemudian kerupuak sanjay. Nah, kerupuak sanjay ini juga bisa tahan lama karena teknologi pangan, yaitu dari pengemasannya dia bisa awet ya. Nah, kemudian kacimuih itu memang tidak bisa tahan lama. Begitu juga dengan kue talam singkong anak-anak ya, tidak bisa juga ini ditahan lama. Kemudian rendang singkong. Kalau rendang singkong ini bisa tahan lama ya anak-anak ya, karena menggunakan teknologi pangan. Begitu anak-anak. Ya anak-anak, sekarang tentukan kalimat utama dari teks bacaan yang tadi kita baca sama-sama. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah memahami bagaimana cara mencari kalimat utama. Kalimat utama dalam paragraf bisa di awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat anak-anak. Jadi anak-anak, kalimat utama itu adalah inti dari sebuah kalimat dalam satu paragraf ya. Nah, anak-anak, jadi dalam paragraf yang pertama ini, kalimat utamanya adalah di awal paragraf, yaitu di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Ya, di paragraf kedua, itu ada juga di awal kalimat anak-anak, di awal paragraf ya, yaitu teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Kemudian yang paragraf ketiga, ini adalah ada di awal paragraf juga anak-anak. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan,
singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, berikutnya adalah buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Untuk membuat ringkasan itu kita lihat dari setiap kalimat utama tadi anak-anak ya. Jadi kita gabungkan saja. Nah, jadi ringkasannya seperti ini anak-anak ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, sampai di sini anak-anak ya pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang muatan PPKN. Muatan PPKN tadi belajar tentang menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, yaitu dengan tujuan memperkuat persatuan dan kesatuan negara kita Indonesia. Yang kedua adalah belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu mencari kalimat utama dan membuat ringkasan. Nah, sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekian, terima kasih. God bless you. Bye bye.